Bali merupakan pulau yang disebut-sebut sebagai Pulau Seribu Pura. Setiap puranya memiliki keunikan masing-masing. Salah satunya adalah Pura Luhur Pucak Bukit Kembar. Pura Luhur Pucak Bukit Kembar merupakan salah satu pura kayangan jagat yang ada di Pulau Bali. Pura ini sangat mudah dijangkau oleh umat Hindu sedharma, mengingat lokasinya sangat strategis, yaitu di jalur utama Denpasar ke Singaraja, tepatnya di Desa Pakraman Pacung, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini kita akan mengulik sejarah maupun fakta-fakta tentang Pura Luhur Pucak Kembar ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini kita telah berada di Pura Luhur Pucak Bukit Kembar. Di sini saya telah bersama Bapak Made Karyawan selaku Bendesa Adat Pacung. Di sini kita akan mengetahui beberapa hal terkait Pura Luhur Pucak Bukit Kembar. Bisa dibuka maskernya, Pak? Silahkan. Sekarang saya akan bertanya beberapa hal terkait pura ini, Pak. Nggih, silakan. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana sejarah dari Pura Luhur Pucak Bukit Kembar? Iya. Sebelum saya lanjut nih, izinkan dulu saya juga mau buka masker ini, tidak bisa menjelaskan. Om Swastiastu. Rahajang semeng atur ningayang titiang majang ring semeton titiang sarang sinami sane sampun nyarangan dinggian sepengrau alit-alit saking Universitas Udayana ring sejeroning jagi ngewenten minokadi acara syuting ring rahino sane mangkin puniki. Pastika sampun ingyan pertanyaan sane wau dumugi meresedayang titiang nyawis terkait dengan sejarah berdirinya Pura Luhur Pucak Bukit Kembar. Nah, ini bisa saya sampaikan sedikit tentang sejarah berdirinya Pura Luhur Pucak Bukit Kembar. Berdasarkan mitologi sejarah yang saya pelajari. Sejarah Pura Luhur Pucak Bukit Kembar ini saya ceritakan sedikit. Berawal dari keberadaan seorang resi yang berada di tanah Jawa, yaitu di Jawa Timur. Beliau yang bertempat di Gunung Raung yang bernama Resi Madura. Diceritakan Resi Madura juga memiliki seorang abdi yang bernama Ipatigo. Nah, di dalam beliau menjalankan aktivitas sebagai seorang resi. Pada suatu hari beliau sedang melakukan tapa semadi. Nah, di sana beliau mendapatkan pawisik dari Tuhan Yang Maha Esa agar beliau melakukan perjalanan suci ke bumi Bangsul atau tanah Bali. Nah, di mana setelah beliau mendapatkan sabda tersebut, nah beliau langsung melakukan perjalanan suci, menginjakkan kaki di tanah Bali ini kurang lebih tahun
1380 Masehi. Tidak diceritakan di dalam perjalanan, di mana dalam sabda tersebut beliau mendapatkan sabda agar beliau menginjakkan kaki di tanah Bali ini, dan tujuan utama beliau adalah Pucak Mangu, di mana sekarang lebih dikenal dengan nama Pucak Resi. Nah, di sanalah beliau menginjakkan kaki, kemudian di sana beliau membuat ulon. Nah, setelah sampai setibanya beliau di sana, lanjut beliau mendirikan tempat pemujaan di sana, yang sekarang dikenal dengan nama Pucak Resi atau Pucak Sangkur. Nah, kemudian setelah beliau selesai mendirikan tempat pemujaan di sana, lanjut beliau melakukan perjalanan ke arah timur. Kemudian sampailah beliau di sini. Nah, di sini tempat ini dulu diberi nama Bukit Asah. Ya, sebelum bernama Pucak Bukit Kemar, tempat ini dulu bernama Bukit Asah. Nah, setiba beliau di sini, kemudian beliau beristirahat. Karena keberadaan Sang Resi didengar juga oleh penguasa Bukit Asah pada saat itu yang bernama I Gusti Ngurah Pacung Sakti, keturunan daripada Arya Sentong. Nah, beliau pun bergegas menuju Bukit Asah untuk bertemu dengan Sang Resi. Nah, setelah tiba I Gusti Ngurah Pacung di Bukit Asah, bertemulah beliau dengan Sang Resi Madura. Nah, di sana beliau, di tempat ini beliau melakukan perbincangan. Nah, kemudian Sang Resi pun karena di sini ditemukan sebuah tempat ini dirasakan memiliki aura magis yang luar biasa. Akhirnya Sang Resi pun memohon kepada I Gusti Ngurah Pacung agar sudi kiranya memberi izin Sang Resi untuk mendirikan tempat pemujaan atau perayangan di sini. Nah, kemudian dengan sangat sukacita I Gusti Ngurah Pacung pun memberi izin untuk mendirikan tempat pemujaan. Nah, kemudian I Gusti Ngurah Pacung pun membantu Sang Resi di dalam pembuatan pura tersebut dengan memberikan kurang lebih 200 rakyat untuk membantu menebang hutan belantara. Nah, tidak diceritakan di dalam perjalanan membangun pura ini. Nah, diceritakan pura ini sudah selesai, sudah rampung dibangun. Nah, selesai dibangun pada tahun 1401 Masehi. Nah, setelah selesai dibangun, pura ini pun lanjut. Kemudian Sang Resi melakukan upacara agar pura ini bisa selanjutnya dipakai tempat sungsungan atau tempat pemujaan masyarakat. Nah, setelah selesai membangun, nah sebelum dilakukan ritual, setelah selesai membangun, Sang Resi pun lanjut melakukan tapa semadi, memohon petunjuk daripada Tuhan Yang Maha Esa agar sudi kiranya memberikan nama pura tempat pemujaan yang telah dibangun. Nah, di dalam tapa semedi beliau pun mendapat sabda dari Tuhan Yang Maha Esa agar tempat ini diberi nama Pucak Bukit Kembar. Kenapa bisa Pucak Bukit Kembar? Nah, itu yang menjadi pertanyaan Sang Resi. Nama Pucak Bukit Kembar itu diambil dari perjalanan daripada Ida Dalam Ireng yang dilahirkan kembar. Pada saat itu
pada tahun 400 Masehi beliau menginjakkan kaki di tempat ini. Nah, nama Puncak Bukit Kembar diambil dengan adanya simbol daripada batu. Ya, batu, ada batu kembar yang sampai saat ini kami pun tidak tahu keberadaannya, tetapi menurut mitologi batu itu sekarang bertempat di hulu daripada pura ini, yaitu di Taman Cakra. Nah itu. Nah kemudian yang memberi beliau sabda agar pura ini bernama Pura Puncak Bukit Kembar, yaitu Sanghyang Lingga Buana atau Sanghyang Pasupati yang berstana di Puru Sade Gel-gel kapal. Nah itu kemudian setelah pura ini selesai dibangun dan diberi nama, lalu dilanjutkan dengan prosesi upacara. Nah setelah selesai upacara, nah di sana lalu sang resi bersama I Gusti Ngurah Pacung menyatakan ikral, ada juga Bisamo. Ikral I Gusti Ngurah Pacung Sakti bersama sang resi Madura. Nah di sana dicetuskan ikral bahwa Pura Luhur Puncak Bukit Kembar senantiasa selamanya akan disungsung atau diempon oleh keturunan I Gusti Ngurah Pacung Sakti bersama Desa Adat Pacung. Nah yang dipuja di pura ini, adalah beliau yang berstana di pura ini bernama Ratu Gede Sakti Pamurbengrap. Nah sudah dipastikan pura ini adalah salah satu pura kayangan jagat yang disungsung atau yang diempon oleh seluruh masyarakat yang ada di Bali, umat Hindu di Bali. Baik, terima kasih. Kita telah mengetahui tadi beberapa sejarah bagaimana Pura Luhur Puncak Bukit Kembar. Jadi kita lanjut saja, karena tadi kita telah mengetahui bagaimana sejarah panjang terbangunnya pura ini. Kita harus juga mengetahui apa saja bagian pura yang ada di sini. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, bagian-bagian Pura Puncak Bukit Kembar meliputi yang pertama ada Utama Mandala, kemudian yang kedua ada Madya Mandala, kemudian ada Nista Mandala. Saya ceritakan dari Utama Mandala. Utama Mandala ada Taman Cakra, kemudian Balai Tiang Sango, kemudian lanjut ada yang di Pura Ulun Suwi, ada Meru Tumpang 9, tempat pemujaan Betari Ulun Suwi. Kemudian ke sisi barat ada Meru Tumpang 1, tempat pemujaan Ida Betara Ring Luhur Puncak Bukit Sangkur. Kemudian ke barat lagi ada juga Meru, tempat pemujaan Ida Betara Ring Luhur Tratebang. Kemudian lanjut ke kiri ada tempat ada juga Meru Tumpang 1, tempat pemujaan Ida Betara Ring Luhur Ulun Danu Beratan. Kemudian ada Jineng, kemudian ada Balai Kembar, kemudian ada Balai Pewedan Dhuwur. Kemudian lanjut ke sisi barat ada Puncak Dap-Dap. Di sana juga ada Padma, kemudian ada Balai Tiang Sango, kemudian ada Balai Panjang juga, tempat di mana kalau dilakukan upacara di tempat ini, di pura ini, itu tempat linggih petapakan Ida Betara yang berasal dari luar Desa Adat Pacung. Nah kemudian lanjut di di Madya Mandala. Pertama ada sedan pengenteran, kemudian ada gedong pemeraman, kemudian ada balai pelik,
kemudian ada Padmo Sano Kembar, kemudian ada balai panjang sisi kiri, juga ada balai panjang sisi kanan, kemudian ada balai tajuk yang kanan dan kiri, kemudian Candi Bendar. Nah, kemudian lanjut di Nistaning Mandala ada Wandilan, kemudian ada Mendak Agung, kemudian ada Balai Pesandakan, kemudian ada Balai Gong, juga ada Candi Bendar. Nah, lanjut kemudian di sisi kiri. Nah, di sisi kiri sudah dipastikan itu tempat perantanan atau dapur daripada Pura Luhur Puncak Bukit Kembar ini. Dan juga ada di sisi paling sisi sekali itu ada tempat linggih Ratu Gede Pengadangan yang di pinggir jalan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan bagian-bagian daripada Pura Luhur Puncak Bukit Kembar. Baik, terima kasih. Kita telah mengetahui tadi bagian-bagian dari Pura Luhur Puncak Bukit Kembar. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu keunikan-keunikan yang terdapat di Pura Luhur Puncak Bukit Kembar ini. Mengenai keunikan-keunikan yang ada di Pura Luhur Puncak Bukit Kembar ini, pertama itu ada petapakan Nawasango, itu berbeda daripada petapakan-petapakan yang ada di luar Desa Adat Pacung. Perbedaannya itu, kalau di luar Desa Adat Pacung itu tapakan Ida Betaro berupa barong rentet. Tetapi kalau di sini itu berupa seperti wayang wong. Nah, itu wayang wong semuanya pisah-pisah. Itu ada Rahwana, kemudian ada Sangut Dalam, kemudian ada Sugriwa, kemudian ada Baapi, kemudian ada siapa? Mendo, kemudian ada Hanuman, kemudian ada Anggada, kemudian ada Anila. Nah, itu bedanya. Dan di sini juga ada petapakan Ida Betara Lingsir dan juga disertai baris turun 9. Nah, itu. Nah, kemudian keunikan yang lain. Keunikan yang lain di sini setiap mau dilaksanakan upacara besar di pura ini, setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali, Ida Betara yang beristana di pura ini, itu kita melakukan ritual-ritual seperti beliau turun mengunjungi masing-masing desa adat yang berada di beberapa kabupaten Tabanan, kemudian Badung, kemudian Kabupaten Bangli, kemudian Gianyar juga ada. Nah, itu beliau setiap 3 tahun sekali sudah dipastikan turun untuk untuk melakukan perjalanan ritual suci, mengunjungi tempat-tempat di 4 kabupaten ini. Tetapi tidak semua desa adat yang ada di 4 kabupaten ini bisa dikunjungi. Kurang lebih sampai 90 desa adat yang kita kunjungi setiap 3 tahun sekali. Terus juga yang satu lagi bisa saya sampaikan, pada saat pelaksanaan upacara besar di sini, kita juga di sini mengadakan pementasan wayang niskala, wayang yang tidak ada dalangnya, tidak ada, tetapi kelirnya ada, kemudian lampunya ada, kemudian kegambalannya pun ada, tetapi dalangnya tidak ada. Ya, setiap upacara besar di sini itu tradisi itu tetap dilaksanakan, dan ada beberapa daripada masyarakat kami yang melihat secara langsung pementasan daripada wayang tersebut, wayang yang tanpa dalang, yang biasa kita sebut
wayang Niskala. Nah itu beberapa keunikan daripada Pura Luhur Puncak Bukit Kemar yang berada di Desa Pacung ini yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Kita telah mengetahui beberapa keunikan dari tradisi di Pura Luhur Puncak Bukit Kembar. Lalu kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya mengenai tadi, karena kita membahas beberapa keunikan yang ada di pura ini. Kita harus juga mengetahui kapan jatuhnya Puja Wali di pura ini. Bisa dijelaskan, Bapak? Terima kasih. Ini bisa saya jelaskan sedikit. Upacara tepatnya pelaksanaan upacara besar di Pura Luhur Puncak Bukit Kemar ini jatuh pada hari Anggara Kasih Parang Bakat. Itu setiap 6 bulan sekali. Tetapi pelaksanaan upacara besarnya itu kita laksanakan setiap 1,5 tahun sekali. Ya, itu yang besar. Di 6 bulannya itu kita ambil yang biasa. 1,5 tahun itu sudah dipastikan perayaan upacara di sini kita ambil yang besar dengan rentetan upacara, ya, dengan rentetan upacara yang kita ambil di sini itu bernama upacaranya Nyaturbah. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kita telah mendengar beberapa patah kata dari Pak Made Karyawan selaku Pendeta Adat Pacung. Kita telah usai melakukan wawancara apa yang kita ingin ketahui di Pura Luhur Puncak Bukit Kembar ini. Saya mohon maaf kepada Bapak serta tetua-tetua yang lainnya jika saya dan teman-teman saya ada salah kata. Ya, tidak apa-apa. Mohon dimaafkan, Pak. Ini boleh saya menyampaikan sesuatu? Oh, boleh. Silahkan. Ini juga yang mau saya sampaikan, dan juga sedikit harapan kami di sini selaku pengempon daripada Pura Luhur Puncak Bukit Kemar. Harapan kami ini khususnya tertuju kepada generasi muda dan juga pemerintah. Nah, besar harapan kami kepada generasi muda dan juga pemerintah agar sudi kiranya generasi muda yang akan datang ini tetap juga ikut menjaga kesakralan daripada pura ini, dan juga harapan kami dari pemerintah juga agar sudi kiranya memperhatikan semua daripada tempat pemujaan yang ada di Bali ini dan juga Pura Luhur Puncak Bukit Kemar ini. Selama ini yang sudah berjalan sudah sangat bagus. Perhatian dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Dan untuk kedepannya kami juga sangat berharap perhatian daripada pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi untuk tetap ikut memberikan motivasi, memberikan dukungan di mana kami di dalam kami menjaga dan melestarikan warisan budaya yang adiluhung ini. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada adik-adik semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan juga saya juga tidak lupa memohon maaf kepada adik-adik semua dan juga jero mangku dan juga semua yang ikut hadir di dalam hal ini. Dan juga nanti jikalau video ini didengar oleh tokoh-tokoh yang lain, jika ada kesalahan di dalam saya memberikan keterangan ini, sudi kiranya dimaafkan dan saya tetap mohon masukan agar bisa saya jadikan sebagai panutan. Terima kasih. Baik, kita telah berada di penghujung acara. Kami semua berterima kasih kepada Pendeta Adat Pacung dan juga tetua-tetua yang lainnya terkait membantu kami untuk menyelesaikan wawancara kali ini. Akhir kata,
Saya ucapkan Om Santi Santi